Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki kami untuk semakin mendalam dalam hidup kami, hidup rohani kami, hidup seluruh diri kami. Gitu supaya kami semakin mencintai, menjadi manusia pencinta Allah. Secara tulus kepada siapapun. Bantu kami ya Bapa untuk berkembang dan bertumbuh kepada keutamaan-keutamaan kasih di atas segala sesuatu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita diajak untuk memahami dengan tepat dan benar betapa pentingnya berpuasa itu. Dahulu gereja Katolik sangat ketat sekali dalam hal puasa. Ya. Sebelum Konsili Vatikan II, puasa menjadi sesuatu yang cukup ketat dan dijalankan menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan, terutama untuk para biarawan, biarawati. Ya. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya puasa tetapi askese, tapi juga mati raga dalam berbagai macam bentuknya. Nah, tetapi sekarang setelah Konsili Vatikan II, suatu terjadi perubahan teologis bahwa puasa bukan sekedar puasa, tetapi puasa memiliki makna yang dalam, yaitu bukan hanya makna akan pengurangan makanan, bukan hanya sebagai mati raga, mengurangi makan, mengurangi sesuatu yang kita sukai, ya, mengontrol diri. Dan itu meskipun itu benar, tetapi jauh lebih dalam daripada itu adalah untuk mengubah mindset, untuk mengubah cara pikir, untuk mengubah cara hidup. Ya, bahwa puasa itu sangat berguna bagi kita untuk semakin semakin bisa mengontrol diri, semakin bisa mengontrol nafsu, semakin bisa mengontrol kehendak, ya. Tetapi itu bukan yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah bahwa orang berubah dari berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada Allah. Ya. Itu yang digambarkan sebagai tempat yang baru, menjadi manusia baru, mindsetnya itu berubah, gitu ya. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, kita perlu berpuasa sekaligus sebagai cara kita untuk apa? Cara kita untuk maju lebih dalam hidup rohani. Jadi dengan kata lain, kalau tadinya kita itu dikuasai oleh diri kita sendiri, kehendak kita, sekarang kita belajar untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Dan inilah transisi proses pertobatan ini yang sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ada masanya, ada saatnya bahwa kita harus berpuasa. Ya, jadi ini menjadi kehendak Tuhan supaya kita tidak lagi hanya, saya katakan, tidak lagi hanya berpusat kepada kemauan kehendakku sendiri. Ya. Tetapi mendengarkan kehendak Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan itu harus puasa menjadi semacam dorongan batin untuk maju lebih dalam. Ya. Jadi kalau kita tidak berpuasa begitu, ya kita bisa saja berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendakku. Nah, tidak jelek, tidak selalu jelek, tetapi dengan berpuasa itu mengajak kita untuk melihat apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan. Ya, disitulah dorongan itu muncul dari dalam untuk berpuasa. Dorongan juga muncul dari dalam batin kita ketika apa? Ketika kita mengalami problem kehidupan, ketika mempelai tidak lagi kita rasakan kehadirannya, ya di situ katakan kita berpuasa selama mempelai tidak ada. Artinya selama kita merasakan bahwa Tuhan itu seperti absen,
Ya, seperti kita punya masalah yang ingin kita carikan jawaban. Ya. Nah, bisa juga dalam tanda petik, dalam arti tertentu ketika kita punya masalah-masalah berat yang kita ingin tahu jawabannya. Ya, katakanlah begitu. Mungkin ada masalah dengan keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua atau masalah dengan pekerjaan, dan kita ingin tahu kurang lebih, ya, ada gagasan dari dalam supaya ingin tahu apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam peristiwa yang sedang saya hadapi ini. Ya. Nah, ada juga yang ingin berpuasa sebagai bentuk mati raga, sebagai bentuk silih atas segala dosa-dosanya. Bisa saja begitu. Jadi ada sesuatu makna rohani yang sangat dalam supaya kita dapat dan mampu untuk mendapatkan semacam pencerahan dari apa yang sedang kita alami itu. Nah, tetapi itu muncul dari suatu dorongan dari dalam batin kita masing-masing. Ya, dengan demikian kita menjadi mengerti, memahami apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki bagi saya terhadap masalah yang sedang saya hadapi ini. Ya, lalu kita dikuatkan, diteguhkan, karena ketika kita berpuasa, ketika kita meluangkan waktu kita, memberikan diri kita untuk mengontrol diri kita, kita juga memiliki kekuatan daya untuk melakukan berkehendak terhadap sesuatu yang baik yang kita mau jalankan. Jadi ada dorongan kuat untuk mencapai suatu tujuan yang bagus gitu loh, yang indah. Sehingga kita tidak mudah-mudah terombang-ambing, tergoda oleh banyak hal, tapi yang kita mau tuju itu dapat kita capai lewat puasa. Ya, kita bisa menahan diri. Jadi dengan kata lain, ini puasa itu bentuk exercise, spiritual exercise, latihan rohani supaya kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diriku lewat peristiwa yang sedang saya hadapi, lewat penderitaan yang sedang saya hadapi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, silahkan maka di dalam gereja sekarang, kalau Anda nanti dalam masa prapaskah, sangat-sangat ringan gitu loh. Apalagi di atas umur 60 tahun tidak boleh berpuasa lagi, atau bukan tidak boleh, tetapi dianjurkan untuk tidak berpuasa karena sudah cukup umur. Nah, bentuk-bentuk puasa seperti itu bisa kita lakukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, jadi tidak cukup hanya tidak makan, tidak minum, yang mungkin tidak pas untuk tubuh kita. Ya, kesehatan harus nomor satu dan seterusnya. Tetapi lebih-lebih mungkin kita bentuk-bentuk tertentu yang harus kita jaga, bentuk mati raga misalnya. Kalau kita biasa nonton film yang berjam-jam atau main HP berjam-jam, maka kita mulai membatasi diri, ya. Lalu kita melakukan sesuatu yang positif, ya, membaca atau mungkin berkebun atau juga mungkin melakukan karya-karya sosial yang lain. Kita mengunjungi orang-orang cacat, membantu di orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita tanpa kita dibayar. Tapi itu bentuk-bentuk intensi-intensi tertentu yang kita maui untuk kebaikan orang lain. Atau kita juga mulai banyak berdoa, biasanya rosario seminggu 3 kali, sekarang setiap hari rosario untuk kepentingan anak, untuk kepentingan suami, kepentingan istri. Jadi ada sesuatu yang mau kita capai dengan tindakan-tindakan yang harus kita jalankan itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, bagaimana puasa dan harus seperti apa, Anda sendiri, dorongan Anda yang harus merupakan suatu dari dalam diri Anda sendiri, apa yang mau Anda capai, caranya seperti apa, silakan pakai cara sendiri, ya. Karena ini merupakan sesuatu yang bentuk-bentuk latihan di mana kita ingin mendapatkan jawaban, ingin mendapatkan solusi dari apa yang sedang kita jalani. Jadi sekali lagi, saudaraku terkasih, apapun bentuknya, Anda mesti tahu sejauh mana Anda bisa dan mampu untuk menjalankannya. Semoga dengan berpuasa yang berasal dari dorongan dari dalam batin Anda dapat mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan dari Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan itu berguna bagi orang lain, bagi siapapun juga yang sungguh memberikan perhatian kepada kita. Sekali lagi, saudaraku terkasih, mari
saya merasa bahwa puasa tetap merupakan suatu tindakan, suatu perbuatan yang sebetulnya mau mengajak kita untuk hidup lebih dalam secara spiritual. Jadi hidup lebih dalam, ya. Jadi kalau Anda merasa ingin mau lebih dalam hidup Anda, mau bertumbuh berkembang, tidak cukup hanya seperti yang sekarang ini tapi lebih dalam, silahkan bentuk puasa yang pantas dan dapat Anda lakukan dengan bebas dan merdeka, ya. Lalu juga berbuat sesuatu yang lebih baik, ya, misalnya rosario setiap hari, misalnya baca kitab suci setiap hari, ya. Kemudian apa saja yang perlu kita tambahkan untuk mengisi waktu kita untuk memberikan sesuatu yang atau mendapatkan jawaban dari problem yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk lebih berkembang, untuk lebih tumbuh di dalam hidup rohani, dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan jawaban dan pencerahan lewat peristiwa-peristiwa, lewat puasa, lewat mati raga, lewat doa, ya. Seperti misalnya yang kami lakukan dengan kelompok doa Corona Marie, yaitu puasa Senin, Rabu, dan Jumat. Mulai dari makan malam sampai siang, tidak makan, boleh minum untuk sementara. Suatu saat kalau kuat ya tidak minum, ya. Jadi itu. Lalu kemudian bangun pagi jam 3 berdoa untuk gereja, untuk orang-orang yang kita cintai, doa rosario dan meditasi. Nah, ini adalah bentuk di mana kita ingin meniru, meneladan Yesus yang pagi-pagi buta berdoa sendirian untuk berdoa bagi orang-orang yang dia butuhkan. Dengan demikian kita dilatih menjadi peka dan menjadi tajam di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga akhirnya kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja demi kebaikan kita dan orang lain. Dan itulah persembahan hidup kita, ya. Kita mempersembahkan di saat jam-jam 3 pagi di mana orang tidur enak, nyaman dan seterusnya, kita mau bersemuka dengan Allah, mau berdoa dengan Allah. Itulah yang saya sedang lakukan bersama dengan kelompok kecil, kelompok doa Mahkota Maria atau Corona Marie. Dan kita berdoa untuk gereja supaya gereja dijauhkan dari segala godaan-godaan dan juga semakin banyak orang dibebaskan dari virus corona. Bagi Anda yang berminat silakan japri saya. Nanti saya akan ajak Anda untuk masuk di dalam doa-doa yang dilakukan demi kebaikan gereja dan bersama. Dan kita juga melatih untuk meditasi, ya, semakin kuat di dalam hidup rohani kita, semakin tumbuh dan berkembang untuk kebaikan gereja. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan kita diajak untuk tumbuh dan berkembang lebih dalam lagi. Berkat Kristus dan berkat puasa, berkat mati raga, berkat doa yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang sakit, terutama virus corona, dibebaskan berkat Roh Kudus dan malaikat-malaikat yang melindungi kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.